Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek semester kami, Praktikum Mikrokontroler 1, yaitu simulasi pengering tangan otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan juga sensor infrared. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, absen 16 atas nama Makfira Alwadina Ratuloli, dan teman saya absen 23 Revita Salsabila Putri. Sebenarnya kami tuh mau pakai Google Meet, tapi karena ada kendala di jaringan dan sinyal saya, jadi kita presentasinya terpisah satu-satu. Oke, lanjut saja. Yang bagian pertama, pengering tangan otomatis banyak sekali kita jumpai di mall maupun restoran. Nah, pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan tentang simulasi pengering tangan otomatis menggunakan sensor ultrasonik dan juga sensor infrared dan Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya. Lanjut ke bagian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini berguna untuk mendeteksi jarak seseorang atau benda dalam jarak 2-4 cm dengan akurasi 3 mm. Nah, sensor ini memiliki 4 pin, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. VCC untuk listrik positif dan ground untuk negatifnya, sedangkan pin trigger untuk trigger keluarannya sinyal dari sensor, dan echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda. Pada sensor ini juga terdapat sebuah alat, yaitu piezoelektrik dengan frekuensi tertentu, di mana alat ini yang membangkitkan gelombang ultrasonik. Piezoelektrik akan menghasilkan gelombang ultrasonik umumnya berfrekuensi 40 kHz. Selanjutnya kita ke cara kerja sensor ultrasonik. Ketika sebuah osilator diterapkan pada piezoelektrik tersebut, secara umum alat ini akan menambahkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Gelombang yang akan dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 milisekund. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor. Kemudian sensor menghitung pantul yang diterima. Maka dapat diketahui selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Dengan demikian, kita dapat menghitung jarak dari benda tersebut. Selanjutnya, untuk sensor infrared atau sensor halangan. Sensor infrared ini berfungsi untuk mendeteksi halangan dengan memancarkan gelombang inframerah dan tidak terpengaruh oleh cahaya lampu maupun sinar matahari. Sensor infrared ini menggunakan jatuh daya sebesar 5 volt. Sensor ini menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Pada sensor inframerah ini terpasang satu pemancar dan satu penerima. Pemancar pada sistem ini terdiri atas sebuah light emitting diode atau LED inframerah yang dilengkapi dengan rangkaian yang mampu membangkitkan data untuk dikirimkan melalui sinar inframerah. Sedangkan pada bagian penerima biasanya terdapat fotoresistor, fotodiode atau inframodul yang berfungsi untuk menerima kamera yang dikirimkan oleh pemancar. Untuk jarak yang cukup jauh, kurang lebih dari 3-5 meter, pancaran data inframerah harus dimodulasikan terlebih dahulu untuk menghindari kerusakan data akibat noise. Selanjutnya, cara kerja sensor infrared atau sensor halangan. Sistem akan bekerja jika sinar inframerah yang dipancarkan terhalang oleh suatu benda yang
suatu benda yang mengakibatkan sinar inframerah tersebut tidak dapat terdeteksi oleh penerima. Sinyal yang dipancarkan oleh pengirim diterima oleh penerima inframerah dan kemudian didekodekan sebagai sebuah paket data biner. Proses modulasi dilakukan dengan mengubah kondisi logika 0 dan 1 menjadi kondisi ada dan tidak ada sinyal carrier inframerah yang berkisar antara 30 kHz sampai dengan 40 kHz. Oke, langsung saja kita lanjut ke blok diagram. Nah, di sini sebenarnya blok diagram itu seperti alur ya. Alur untuk lebih mudah memahami untuk cara kerja atau bagaimana bisa terjadinya program kita untuk sampai ke keluarannya tersebut. Jadi di sini ada blok diagram, berarti ada gambar blok dan juga arah panah yang menunjukkan cara-cara kerjanya atau hubungan antar komponen-komponen yang digunakan dalam program kita itu sebenarnya hubungan mereka seperti cara kerja atau saling berkaitannya itu seperti apa. Nah, di sini dapat dilihat pada blok diagramnya ada sensor ultrasonik, ada Arduino pastinya yang sebagai microcontroller, terus ada sensor infrared, ada motor DC, ada lampu LED, ada serial monitor. Sebenarnya serial monitor ini nggak sebagai komponennya, cuman kayak ini sebagai outputan atau keluarannya, maksudnya nanti akan tercetak di serial monitor ataupun virtual monitor. Di sini saya sudah kasih angka, saya akan jelaskan di slide yang berikutnya seperti ini. Nah, sebenarnya ada keterangan di sini juga, tapi enaknya kita terangin langsung di blok diagramnya aja biar lebih jelas. Nah, untuk yang angka 1 ini berarti Arduino Uno R3 mengirim data yang dari sinyal yang dia terima dari luar lalu mengirimkan ke sensor ultrasonik. Arah panahnya ke sensor ultrasonik. Nah, dari sensor ultrasonik ini setelah menerima data dari Arduino Uno, maka sensor ultrasonik akan mengolahnya. Dia akan mulai bekerja dengan sesuai fungsinya, yaitu sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak seseorang maupun benda yang dekat dengan alat tersebut, alat pengering tangannya maksudnya. Terus setelah dideteksi adanya jarak atau tidak antara 2-4 cm ya, sensor ultrasonik ini bisa mendeteksi. Terus setelah dia mendeteksi, dia akan mengirimkan datanya kembali ke Arduino Uno. Seperti itu. 1 dan 2 penjelasannya seperti itu. Terus untuk yang sensor infrared nomor 3 sama ya seperti sensor ultrasonik. Arduino akan mengirimkan data dari sinyal yang dia dapat, lalu mengirimkan ke sensor infrared. Infrared akan bekerja, dia akan mendeteksi ada atau tidaknya hambatan yang ada di depannya. Terus setelah dideteksi, dia akan kembali mengirim hasilnya kepada Arduino Uno. Terus untuk yang motor DC, ketika sensor infrared mendeteksi adanya halangan di depan, maka dia akan mengirimkan data juga kepada motor DC dan motor DC akan bergerak seperti itu. Nah, untuk LED-nya dia akan menerima dari Arduino, tidak langsung dari sensor. Jadi setelah sensor ultrasonik dan sensor infrared mendeteksi adanya jarak, infrared mendeteksi ada tidaknya halangan, maka dari Arduino akan dikirimkan kepada LED, dan LED akan menyala. LED ini akan menyala jika sensor infrared mendeteksi adanya halangan di depannya, dan juga ultrasonik mendeteksi adanya jarak. Kalau sensor ultrasonik tidak mendeteksi adanya jarak, maka LED akan mati ya, tidak nyala.
Kemudian yang 7 ini serial monitor, maksudnya itu untuk keluaran output hasilnya itu ada di serial monitor. Jadi LED-nya nyala akan ada tulisan di serial monitor, LED-nya mati juga akan ada di serial monitor. Seperti itu penjelasan blok diagramnya. Nah, ini keterangan blok diagramnya seperti tadi yang saya jelaskan. Tidak perlu dibacakan lagi karena sama. Nah, oh ya, sebelum ke cara kerja, kita ke flowchart-nya dulu. Atau cara kerja dulu, flowchart-nya dulu dah. Nah, di flowchart-nya, yang paling pertama ada start pastinya untuk memulai, dan untuk kotak yang pertama ini adalah kotak inisialisasi dari komponen-komponennya seperti cons in. Untuk aerob stack pin ini di angka 2 ini itu sensor infrared, ini maksudnya pin untuk sensor infrared, namanya dikasih nama aerob stage. Nah, ini aerob stage ini dikasih nomor 2 sama ya, 2. Salah. Nah, ini yang pertama penamaan untuk sensor infrarednya di kaki nomor 2 dari Arduino, maksudnya seperti itu. Lanjut ke relay pin 10. Ini kaki dari motor DC-nya. Terus ada obstacle height, ada LED merah 4, LED-nya di kaki 4, ada echo pin itu komponen kaki dari sensor ultrasonik. Jadi echo pin dari sensor ultrasonik dihubungkan ke kaki 12 dari kaki 12 dari Arduino, trigger pin ke kaki 13 seperti itu. Nah, untuk void setupnya di sini kita pakai kotak input. Untuk flowchartnya kita pakai kotak input karena di sini dibilang pin mode sensor infrared sebagai input, relay pin sebagai output. Relay pin yang dimaksud adalah motor DC tersebut ya. Relay pin sebagai output, LED merah sebagai output, karena nanti hasil yang kita lihat adalah LED merah akan mati atau menyala, dan motor DC-nya akan bergerak atau diam, seperti itu. Nah, trigger pin sebagai output, echo pin sebagai input. Oke, lanjut. Ini kotak input. Nah, ini kotak proses seperti biasa. Di sini ada obstacle digital rate. Ini dia membaca digital rate, berarti membaca data digital dari sensor infrared. Terus digital rate dia menulis trigger pin high. Untuk delay-nya 10 mikrosekund. Terus trigger pin low, duration, echo pin-nya high. Tadi kan di sini trigger pin udah low. Terus di sini duration, distensionnya duration tanda miring 2/300. Nah, untuk serial print jarak objek. Nah, untuk ini kotak outputnya, kotak input sama kotak outputnya itu sama. Serial print jarak objek berarti nanti di serial monitor akan tercetak jarak objek, terus tercetak distance, terus akan tercetak sentimeter, seperti itu. Kayak nanti jarak objek sama dengan 2 cm, 3 cm, dia akan mendeteksi ya, sensor akan mendeteksi. Terus di sini ada kotak belah ketupat ya, ini itu untuk if, jika obstacle sama dengan 0. Obstacle itu sensor infrarednya yang dimaksud.
Nah, jika sama dengan 0, true, ini true, arah panahnya ke sini, maka akan tercetak clear dan relay pinnya low, pin merahnya low, berarti LED-nya mati dan juga motor DC-nya tidak bergerak. Terus jika false kan, dan di sini jika false berarti obstacle-nya bernilai 1 atau tidak bernilai 0, dan juga distance dari sensor ultrasonik yang di bagian potensionya bernilai kurang dari sama dengan 10. Jika true, maka serial print akan tercetak pada serial monitor obstacle. Obstacle artinya hidup, berarti akan tercetak bahwa hidup. Clear ini berarti dia nggak mati ya, mati. Yang ini baru hidup. Digital write, relay pinnya high, berarti motor DC-nya bergerak. Dan juga digital write, LED merahnya high, berarti LED merahnya nyala. Dan di sini untuk yang true, jika dia true maka akan ke bagian N, selesai, dan juga di sini kita tarik masuk ke selesai. Sebenarnya untuk membuat flowchart itu yang perlu diperhatikan atau yang paling penting adalah dari semua ini harus punya anak panahnya yang tertuju di mana. Jadi kayak semisal yang dari sininya tidak dimasukkan ke sini lagi, atau dari sini cuman sampai sini, false-nya nggak ada, atau dari sini yang tadi saya bilang, ini harus ditarik juga ke N biar programnya itu selesai. Kalau cuman digantung kayak gini, itu berarti ya programnya masih belum selesai, masih kegantung kan. Jadi semuanya harus berakhir di N, seperti itu. Nah, lanjut ke cara kerja pada programnya. Nah, di sini yang pertama, jika logic state pada sensor infrared bernilai 0, ya Allah, typo. Nih, jika logic state pada sensor infrared bernilai 0 atau low, maka LED akan mati, kipas tidak bergerak, dan serial monitor akan tercetak kata clear. Jelas ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kipas ini yang dimaksud kipas itu motor DC-nya. Terus yang kedua, jika logic state pada sensor infrared bernilai 1, ya Allah, bernilai 1. Jika logic state pada sensor infrared bernilai 1 dan distance 1 berarti high, dan distance pada sensor ultrasonik kurang dari sama dengan 10, maka LED akan nyala, kipas akan bergerak, dan juga pada serial monitor akan keluar tulisan obstacle. Nah, ini menunjukkan bahwa sensor ultrasonik telah mendeteksi jarak seseorang antara 2-4 cm dari alat pengering tangan otomatisnya tersebut. Selanjutnya, sensor infrared akan mengeluarkan sinar inframerahnya karena telah mendeteksi adanya halangan di depannya. Seperti itu. Selanjutnya untuk pembahasan pada Proteus dan menjalankan programnya. Untuk menjalankan programnya dan penjelasan programnya pada Arduino serta pada Proteus akan dijalankan sama teman saya, Revita Salsabila Putri. Nah, langsung saja kita ke rangkaiannya ya. Ini rangkaian proyek semester saya dan teman saya yang komponennya terdiri 1 buah Arduino Uno R3, 1 buah kompil, 1 buah sensor IR obstacle atau sensor halangan, 1 buah LED red, 1 buah logic state, 1 buah motor DC, 1 buah potensio, 1 buah resistor, dan 1 buah sensor ultrasonik atau sensor jarak. Kemudian kita buka kodenya. Nah,
obstacle pin ini atau sensor halangan ini terhubung pada pin nomor 2 ini ya. Lalu relay pinnya terhubung pada pin nomor 10. Lalu muncullah obstacle jika selanjutnya LED merah terhubung pada pin nomor 4. Hijau pinnya terhubung pada pin nomor 12. Pinnya terhubung pada pin nomor 13. Sebagai output, lalu serial baginnya menggunakan 9600. Lalu pin mode yang trik pinnya juga sebagai output dan pin mode echo pinnya sebagai input. Lanjut ke void loop-nya. Nah, tercetak obstacle ini untuk mencetak sensor halangan tadi. Jika ada orang atau tangan, maka digital read-nya terdeteksi dan tertulis obstacle. Lalu digital write-nya, trik pin-nya nyala dan ada delay-nya 10 second, 10 microsecond. Lalu digital write-nya, trik pin-nya mati. Setelah itu durasi untuk echo pin-nya akan menyala dan display-nya durasinya dibagi 2 dan dibagi 300 nanti akan keluar terdeteksi serial print-nya, terdeteksi jarak objek. Lalu kita ubah potensialnya atau distannya ini, lalu akan muncul berapa jaraknya, berapa sentimeter. Nah, jika obstacle-nya mati, maka serial print-nya nanti terdeteksi atau mencetak kata clear. Lalu digital write-nya, relay print-nya mati, LED-nya juga mati. Jika tidak, if-nya distance yang kurang dari sama dengan 10, serial print-nya akan mencetak dan terdeteksi obstacle pada serial monitornya nanti. Lalu digital write relay pin-nya nyala dan LED-nya juga nyala dan delay-nya 200. Langsung saja kita I think we could do it if we tried.
yang didekatkan pada sensor halangan, maka tidak akan terdeteksi. LED-nya mati, motor DC-nya juga tidak bergerak. Nah, lalu kita coba naikkan potensinya dan kita lihat serial monitornya. Tercetak jarak objek 20 cm, berarti tidak ada orang atau tidak ada tangan yang didekatkan pada sensor halangan. Nah, tercetak clear. Karena dibatasi hanya sampai 10 cm. Dan jika jarak objeknya 10 cm dan ini nah, ini jarak objeknya sudah 10 cm. Saya kurangi tadi pada potensinya, tetap tercetak clear karena di sini logic state-nya 0. Nah, jika saya ubah menjadi satu, maka akan menyala LED-nya dan motor DC-nya akan bergerak. Ini menandakan bahwa ada orang atau ada halangan. Di sini pada serial monitornya tercetak jarak objek 10 cm obstacle. Berarti obstacle itu ada halangan. Terdeteksi ada halangan. Sekian presentasi dari proyek semester yang telah kami simulasikan dengan berjudul pengerintangan otomatis dengan menggunakan sensor jarak dan sensor infrared ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.